Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bapak-bapak di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak. Di sini saya Amosis Dianto akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya dalam kegiatan program guru penggerak angkatan 10. Mari kita mulai. Pertama ice breaking. Nah, ya. Yuk senyum dulu selama 30 detik. Silakan Bapak berdiri berhadapan. Ya, silakan ditatap temannya di hadapan. Senyum selama 30 detik ya. Gimana Pak Haji rasanya? Rasanya sangat lucu sekali. Ya, udah 30 detik ya? Sudah. Oke, silakan duduk kembali ya. Seperti itu. Jadi senyum adalah salah satu budaya positif ya. Senyum juga kalau dalam Islam kan salah satu ibadah gitu. Ibadah yang paling murah meriah gitu ya. Seperti itu. Oke. Kesepakatan forum diskusi ya. Ini ditambahkan tadinya. Kesepakatan forum diskusi sebelum ke diseminasi ada kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama seperti itu ya. Ada keyakinan yang perlu kita pertama adalah hadir dengan berpakaian yang rapi dan sopan ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dengan berpakaian yang rapi dan sopan, kemudian menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik saat rekan berbicara, izin jika hendak keluar ruangan, kemudian angkat tangan saat Anda memberikan pendapat. Ada tambahan mungkin yang belum? Cukup Pak? Oke, cukup. Kita lanjut ya. Nah, ini ke materi ya, mengenai budaya positif ya. Budaya positif itu menurut Bapak-bapak apa nih yang mau berkomentar? Pak Ajis? Kalau menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang menekankan pada hal-hal yang positif yang berguna bagi siswa ketika mereka kembali ke sekolah, bagi mereka pada saat bermasyarakat. Ya. Tapi pada saat sekolah juga butuh ya budaya positif seperti itu ya. Kita lihat selengkapnya apa itu budaya positif ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dengan tujuan menumbuhkan karakter anak gitu ya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dengan budaya positif dapat mengembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Ya, itu budaya positif. Konsep dasar budaya positif ada 8. Yang pertama paradigma baru pembelajaran, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu kita mulai lagi ya. Ya, apa saja 8 konsep dasar itu kita simak satu persatu. Pertama adalah paradigma baru pembelajaran. Nah ini karena kita sekarang kurikulum merdeka, maka apa yang identik dengan kurikulum merdeka? Bapak Ibu ada yang mau komentar? Yang identik? Ya silakan Pak Didin. Yang saya tahu di kurikulum merdeka itu pembelajaran itu harus berdiferensiasi ya, harus berdasarkan tadi tuh kelima ya. kelima apa tuh kelima? Kelima bertakwa dan lain-lain. Kepanjangan kelimanya maksudnya? Oh, proyek Profil pelajar Pancasila. Nah itu ya yang kita bahas. Oke. Nah di pembelajaran dengan paradigma baru itu adanya profil pelajar Pancasila gitu ya, seperti
itu. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah disampaikan Pak Didin, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, kita di SMK itu berarti ada di 2 fase Bapak-bapak ya, yaitu fase E dan F ya, fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu apa aja profilnya? Ada 6 profil ya. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global gitu ya, seperti itu. Ada 6. Kemudian kita ke yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ya, ini menurut Ilke Dewantara, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di disiplin itu harus berasal dari kita sendiri, dari diri pribadi gitu ya. Nah, akan konsisten enggak kalau dari kejelasan ini ya, maka perlu peran lain, yaitu penguasa yang akan mendisiplinkan kita, mengingatkan kita lah gitu tentang pentingnya berdisiplin. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina, berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ketika bicara disiplin erat kaitannya dengan 3 hal ini ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman itu cirinya tidak terencana, tiba-tiba gitu ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik atau psikis. Contohnya misalkan menampar murid gitu ya. Pak Ajis pernah? Saya nggak pernah Pak. Oh nggak pernah. Ya saya sama murid. Saya. Di mungkin di dulu di awal-awal ada yang pernah gitu. Oh enggak, saya. Enggak. Soalnya rata-rata perempuan. Oh iya, rata-rata perempuan ya. Yang lain, bapak-bapak, Pak Didin? Pernah sekali ya. Bukan dalam keadaan KBM. Iya, bukan dalam keadaan KBM. Ketika pelaksanaan ibadah, terus siswanya melakukan sedikit prank lah. Iya. Ini yang belum saatnya Allah Akbar, dia Sudah duluan. Akhirnya guru-guru semuanya emosi kepancing, akhirnya melakukan Begitu ya. hukuman tadi. Dan setelah hukuman ya dikasih penjelasan kenapa dihukum seperti itu ya, supaya apa, supaya si anak itu tidak dendam gurunya atau melapor ke orang tua, Tersadar juga gitu ya. akhirnya ya siswa tersebut mengerti dan paham menerima. Seperti itu ya, di tahap awal mungkin bisa begitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita sama-sama menghindari hukuman ya bapak-bapak. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Ini berarti terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi ya. Masih ada bedanya kalau ini satu arah gitu ya, dari guru, terus juga tidak terencana. Kalau konsekuensi sudah terencana karena disepakati gitu ya, tapi masih murid tidak nyaman. Kemudian berikutnya ada restitusi. Nah ini mungkin hal yang baru Bapak Ibu ya. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini adalah proses kolaboratif antara guru dan siswa dan murid. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh kebajikan, nilai kebajikan organisasi ini contohnya.
Misalkan profil pelajar Pancasila tadi kita sudah sampaikan ada 6 profil ya. Kemudian contoh lain ini ada IPOPI Myers program gitu ya. Di sana disampaikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Gitu ya. Terus ada pula life skill ya. Dan di situ dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya. Itu contoh-contoh nilai kebajikan. Kalau kita bahasa umum ya, nilai kebajikan yang universal misalkan saling menghormati, saling menghargai, begitu ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ada 2 jenis ya motivasi, bisa motivasi ekstern maupun motivasi intern. Kalau ekstern berarti murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman atau mengharapkan akan bentuk penghargaan. Jadi misalkan murid misalkan tadi ya upacara takut kesiangan gitu ya, motivasinya nggak mau kesiangan biar tidak dihukum misalkan ya, dijemur gitu misalkan. Kan kalau zaman dulu kan begitu ya, yang upacaranya kesiangan dijemur, nanti yang lain sudah bubar ini masih upacara gitu ya, dijemur di lapangan upacara. Atau misalkan pengharapan juga bukan karena ini ya, pengharapan misalkan apa ya contohnya ya, dikasih hadiah. iya dikasih hadiah. Contohnya misalkan mungkin ya model ranking 1 gitu ya, ranking 1 dapat hadiah, jadi nanti motivasi ranking 1-nya karena hadiah, bukan karena pemahaman ilmu gitu ya, bukan karena intrinsik tapi karena ada pamrih lah gitu ya, karena mengharapkan sesuatu. Nah satu lagi motivasi intern, ini murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, jadi menghargai nilai kebajikan diri sendiri gitu ya. Motivasi perilaku manusia, nah ini contoh-contohnya ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, nah ini motivasi ekstern pastinya ya, karena di sini nanti murid bisa aja berpikir bahwa apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya gitu ya. Jadi lebih ke menghindari ketidaknyamanan. Tadi contoh ya, misalkan upacara biar takut kesiangan karena tidak mau dijemur gitu, seperti itu. Harusnya gimana tuh? Nggak kesiangan teh karena itu kan tidak takut kesiangan karena nggak mau dijemur, berarti kan masih motivasinya ekstern ya. Nah kalau motivasi intern berarti bentuknya ini upacara contohnya gitu. Tantangan air kali ya. Nah iya. Karakter. Betul. Jadi merasa perlu upacara karena itu salah satu bentuk rasa cinta tanah air gitu ya. Jadi bisa disadari itu seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tadi sudah disampaikan contohnya ya, misalkan juara karena ingin mendapatkan hadiah gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang kita harapkan ya. Jadi motivasinya motivasi internal, intern gitu ya, bukan motivasi ekstern. Berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sejak kita kurikulum merdeka, walaupun hal baru tapi mungkin sudah dilakukan oleh bapak-bapak ya. Keyakinan kelas atau dulu kita nyebutkan kesepakatan kelas. Apa yang disepakati di kelas? Keyakinan kelas suatu yang diyakini bersama berasal dari persamaan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Pembentukan keyakinan kelas seperti apa? Nah ini kata-katanya nanti bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya jangan panjang-panjang gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu kita bisa menyediakan kertas post-it gitu Bapak Ibu ya. Sediakan kertas post-it, silakan masing-masing murid memberi komentar di situ pendapat ya gitu. Kan misalkan kalau ada
jumlah siswa 36 berarti disiapkan POSIT 36. Kalau kembali 34 kan berarti yang 2 tidak terlibat gitu ya. Nah, harapannya semua terlibat. Jadi undang-undangnya dikeluarkan di situ gitu. Maunya bagaimana? Ada gangguan apa? Ada perilaku apa di sekolah, di kelas yang tidak suka, yang menyimpang begitu, seperti itu disampaikan lewat POSIT. Kalau mau tidak berbasis teknologi. Kalau berbasis teknologi banyak ya. Kita bisa pakai model-model aplikasi survei misalkan Mentimeter gitu, atau Padlet bisa kita pakai, jadi lebih paperless mungkin, menghemat kertas gitu. Tapi kalau mau ramai pakai POSIT kurang dicoba Bapak Ibu, seru biasanya ya ketika pakai POSIT. Pembentukan keyakinan kelas, bagaimana prakteknya? Tadi pertama, guru dan siswa menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Tadinya nanti guru menanyakan apa nih yang peraturan apa nih yang disukai, yang enggak gitu ya, atau disampaikan ketika di SMP ada peraturan apa nih, apa yang perlu kita terapkan yang sama gitu ya, seperti itu, apa perlu diterapkan yang sama. Kemudian guru dan siswa merubah peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas ke dalam kalimat positif. Jadi peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh siswa kemudian diubah menjadi kalimat positif. Ya, seperti itu. Guru dan siswa merubah peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas ke dalam kalimat positif. Jadi pertama buat peraturan dulu, keluarkan dulu mau peraturannya bagaimana. Berikutnya ubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Kemudian guru dan siswa menguatkan peraturan-peraturan yang dibuat menjadi nilai keyakinan atau nilai kebajikan. Berarti nanti kan udah dibuat kalimat positif, ditata rapi gitu, yang mana yang prioritas, mana yang paling penting, paling fundamental gitu lah, seperti itu. Kemudian guru dan siswa menuangkan keyakinan kelas ke dalam gambaran perilaku. Nah ini ya artinya keyakinan yang dituangkan jelas gitu ya. Jadi bahasanya tidak mau ditafsir, tidak ngambang. Kemudian guru dan siswa menggali tanggung jawab dan menyebutkan kembali keyakinan yang akan dilakukan. Nah ini bisa disampaikan misalkan dipimpin KM, baca sama-sama gitu, seperti itu. KM ke depan, yuk baca sama-sama, kita yakini apa yang sudah disepakati. Berikutnya ini sudah keyakinan kelas atau bukan. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke, kita pahami sama-sama ya. Ini beberapa contoh keyakinan kelas. Yang pertama, Pak Dede mungkin bisa komentar ini yang pertama. Apa tuh? Keyakinan kelas atau bukan? Kalau ada di kelas tetap berdoa dengan tidak boleh dapat. Ini kalimatnya gitu ya. Ini bisa jadi keyakinan kelas atau bukan gitu? Oh, bisa Pak. Bisa. Tapi untuk model akhir enggak. Ya. Ya, karena ada Perintah. ada kalimat kalimat negatif tidak boleh di situ ya. Terlalu panjang tadi. Ya terlalu panjang juga ya. Kan saja cukup aja siswa hadir di kelas tepat waktu gitu, seperti itu. Betul, terlalu panjang Pak Ajis ya. Oke, jadi bahasanya nggak lugas. Yang kedua, Pak Cecep, Yang membuat kita kelas melakukan lebih awal ini keyakinan kelas. ya ini keyakinan kelas bukan Bapak Ibu. Iya. Bisa ya, ini Bisa. sudah kalimat positif. Yang ketiga, Pak Wahyu, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah dia. ya kalimat positif. Keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nomor 4, Pak Geri. Sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Bisa ya kalimat positif ya. Walaupun mungkin ada kalimat yang lebih ringkas bisa ya. Iya. Tapi ini juga sudah kalimat positif. Yang kelima Pak Ajis. Itu ada penjelasan di situ tadi bukan keyakinan kelas. Ini bukan keyakinan kelas ya. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Ada kata dilarang ya. Ya. Nah, kalau peraturan ini masih bisa. Gitu ya. Nah makanya berarti kalau kita berefleksi ke tata tertib di sekolah masih ada kata dilarang, tidak boleh buat siswa gitu ya. Berarti itu masih bagus nggak tuh? So, kalau kita lihat di tata tertib siswa tuh ada Oh ya. ada kata tidak boleh dilarang. Nah, berarti itu bagus nggak tuh? Kalau dengan kurikulum merdeka ini, ya itu harusnya direvisi, diubah ya. Jadi bentuknya harus keyakinan sekolah gitu, tertuang dalam tata tertib gitu. Seperti itu. Mungkin masukan nanti kita bisa jadi masukan buat
pimpinan gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi nomor 5 bukan keyakinan kelas ya. Nomor 6, jagalah kebersihan kelas. Ini keyakinan kelas atau bukan? Kalimat seru ini ya, bukan kalimat positif. Jadi bisa diubah ke kalimat positif. Kalimat positif berarti nomor 6 bagaimana? Kebersihan sebagai dari iman. Nah, bisa atau mengubah ini juga dikit, menjaga kebersihan kelas gitu ya. Seperti itu kalimat positif. Nomor 7, menghargai dan mendengarkan guru. Kalimat keyakinan kelas atau bukan? Keyakinan kelas ya. Ke-8, menggunakan gawe hanya untuk penunjang pembelajaran. Keyakinan kelas. Sama ya keyakinan kelas juga, karena sudah kalimat positif. Oke, berikutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan diterima. Di sini ada rasa diterima, kepedulian, ya, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Seperti itu. Biasanya kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, biasanya timbul masalah gitu ya. Misalkan contoh murid sedang main game gitu ya, murid main game di kelas gitu, tiba-tiba guru datang menghardik gitu. Nah itu kan kadang-kadang tidak terima juga ya, seperti itu. Nah itu karena kebutuhan dasarnya, berarti kebutuhan dasar yang mana tuh? Kesenangan ya, kesenangannya diganggu ya, diinterupsi ya, kadang-kadang tidak terima ya, seperti itu ketika dihardik seperti itu. Atau misalkan ada juga colamit gitu orang Sunda mah ya, kan murid suka bareng-bareng makan ya, makan siang bareng gitu, ini ada yang ambil gitu, ada begitu kan ya. Nah itu berarti kebutuhan dasar dalam hal bertahan hidup, ada yang tidak terpenuhi makanan ya, mungkin dia makannya di rumah itu aja gitu, bosen kali gitu kan, lihat temannya variatif jadi pingin gitu ya. Nah itu bisa kita telusuri bersama nanti, misalkan kalau ada masalah ya, bisa kita lakukan dalam restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah ya, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada sebagai penghukum, memantau, membuat rasa bersalah, sebagai teman, dan manajer. Ya, kita simak video 5 posisi kontrol guru. Bisa coba suaranya seperti ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, kita masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan
Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tentang 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Jadi posisi yang paling ideal sebagai seorang guru adalah posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, sejauh ini bagaimana nih Bapak Ibu, apakah sudah di posisi manajer atau belum? Belum. Pak Ajis bagaimana? Belum. Jadi Di posisi mana Pak Ajis? mungkin berada dalam posisi antara penghukum dan pemantau dan menuju teman. Penghukum, pemantau, jauh dong Pak, itu teman. Teman ya, Ya mungkin teman. teman ya. Ada di posisi teman ya. Contohnya Pak Ajis dalam kasus apa nih? Maksudnya kalau anak di posisi saat ini itu berbeda dengan anak pada sebelum-sebelumnya. Mungkin karena ada generasi mungkin. Jadi anak-anak sekarang itu tidak bisa kita keraskan. Mereka memiliki istilahnya kelebihan sendiri, mereka lebih kreatif, mereka lebih inovatif, tetapi memiliki mental yang lemah. Jadi nggak bisa dengan hukuman sebenarnya. Sedangkan Jadi posisi penghukum sudah tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada generasinya. Jadi cocoknya itu antara teman, pemantau dan manajer. Cuman kalau dicek lagi bahwa pada saat mereka bermasyarakat justru mereka akan sering menemui tipe-tipe hukum. Nah, oleh karena itu sebenarnya agak-agak dilematis kalau misalkan diterapkan di sekolah ya tanpa dasar hukum. Karena nanti ketika mereka bekerja di perusahaan otomatis mereka akan sering bertemu dengan tipe hukum dan mereka tidak siap. Karena di sekolahnya selalu diposisikan guru itu sebagai teman, pemantau dan manajer. Tapi Pak Ajis sejauh ini sudah di posisi Saya masih di posisi teman. Contoh kasus yang pernah terjadi mungkin Pak Ajis? Contoh kasus yang Misalkan masalah apa terjadi itu adalah ketika misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugasnya. Tidak mengerjakan tugas. Nah itu kenapa dia tidak? Padahal sudah jelas bahwa teman-teman itu mengerjakan tugasnya. Ya. Tapi dia tidak mengerjakan tugasnya. Nanti saya di situ mencoba berperan sebagai teman dengan berdoa, bertanya kenapa kamu enggak ini gitu. Sangga gitu beres sebentar lagi gitu. Nanti gampanglah. Jadi kita berbicaranya gitu, berkomunikasi itu ya sebagai teman, tidak baik hukum atau manajer atau pemantau. Jadi pokoknya PR hari ini beres gitu ya? Ini beres gimana caranya gitu. Masa nggak beres gitu kan juga. Ya. Oke. Yang lain mungkin Pak Geri, Pak Didi ada. Pak Geri sudah di posisi mana nih Pak Geri? Kalau saya masih di ini ya Pak, masih ada di pemantau ya. Pemantau. Tapi melihat objek sih. Iya. Contohnya mungkin kayak sabar lagi. Tergantung objek berarti ya. Kita hukum pun dia tetap kalah. Kan bingung jadinya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada apa sih namanya itu ada apa
gagal gitu kan. Iya. Karena mungkin yang dia pahami nggak seperti itu gitu. Tapi kalau masalah ini sih saya masih ada di pemantau. Karena menurut saya di pemantau itu emang lebih apa ya, lebih Contoh kasus yang tadi tipe penghukum nggak mempan aja gimana tuh Pak? banyak ya kayak saya mungkin ya. Contoh kasusnya gimana tuh? Ada orang spesial. Nah, jadi ketika kita hukum pun dia merasa bahwa malah kayaknya kebalik ya, dia malah merasa Tidak tertekan gitu ya? tertekan dan dia merasa bahwa sekarang itu diperhatikan sama gurunya. Karena mungkin yang mudah-mudahan menganggap bahwa dia ada sedikit masalah spesial tadi. Iya. Jadi guru lain mungkin menganggapnya itu hal yang ya udahlah gitu. Ada banyak pasti ada banyak spare garansi di situ gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dengan saya ketika dia harus dihukum, dia malah seneng. Gitu kan? Contoh praktek, kenapa nggak bisa? Kenapa ini patah? Bingung jadi moral. Apa yang kita hukum ini kayak nggak ada gitu, Iya. nggak ada pikiran. Kalau seniornya mungkin kayak tapi jadi kalau dikasih hukuman dia malah senang gitu. Nggak ngaruh gitu ya? Air misal banjir nih, kalau nanti yang banjir di kuras, Serokin. serokin. Padahal airnya balik lagi kan, tetap aja dilakukan. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Pak Didin berarti sudah di posisi mana Pak Didin? Saya baru sampai pemantau Pak. Mantau ya. Pemantau. Mantau. Udah lumayan lah pemantau ya. Bukan penghukum. Pak Cecep posisi Kalau mana? saya masih di posisi teman Pak. Teman ya. Nah contoh punya contoh kasus nggak Pak Didin memilih tadi contoh kasusnya ya. Pak Cecep mungkin punya kasus sendiri? Kalau kasus yang berat nggak ada sih. Nggak ada. Contoh yang penanganan di posisi teman ini contohnya? Ya seperti murid yang bernama Dery aja. Oh iya. Ya jadi saya melakukan pendekatan supaya bisa dia mau menceritakan masalah yang Masalah dia ya. Ya karena sama ini dia Motivasinya, masalahnya gitu ya. Ya terpaksa saya melakukan ini sebagai seorang teman. Cuma memang ada ininya, ada sisi negatifnya. Ya kita sudah diskusi teman. Jadi si Dery ini lebih banyak minta bantuan saya gitu. Nah itu tadi jadi tergantung ya. Itu Ketergantungan. Jadi tidak mandiri ya. Kan tujuan awal tadi kita menumbuhkan murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Seperti itu. Jadi posisi yang disarankan adalah posisi manajer. Jadi kita sama-sama menuju ke posisi manajer. Walaupun mungkin tidak bisa langsung gitu Pak ya. Bapak-bapak butuh proses. Ini di sini disebutkan pertama penghukum ya. Penghukum guru berbuat biasanya berupa menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Hasilnya ya memberontak, ya menendang, menyalahkan orang lain gitu. Itu kalau guru masih sering di posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru biasanya dengan model ceramah gitu ya, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, ini hasilnya bisa dia menyembunyikan, menyangkal atau berbohong gitu ya. Jadi masih berbohong. Terus kemudian misalkan berikutnya posisi teman. Nah, kalau teman ini biasanya guru dengan model membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya gitu ya. Nah ini hasilnya murid ketergantungan tadi seperti yang diutarakan Pak Cecep ya. Pada akhirnya jadi dia ketergantungan gitu ya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini menghitung dan mengukur itu gurunya ya. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah ini juga masih ada kurang, belum dimotivasi intrinsik gitu ya Pak Ajis ya. Jadi masih ekstrinsik. Ya. Kemudian yang terakhir manajer gitu ya. Manajer di sini guru mengajukan pertanyaan nanti untuk menguatkan otak atau karakter murid. Kalau di sini ke bahasa perilaku kontrolnya, menghukum pembuat orang besar itu masih perilaku kontrol negatif. Kalau teman pemantau sudah positif gitu ya, tapi masih ekstern, masih bergantung kepada orang. Tapi kalau manajer sudah kontrol diri gitu ya. Jadi ada motivasi intrinsik seperti itu. Kita ke yang berikutnya. Nah ini dampak pada murid. Kalau tadi tipe penghukum memulai kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah makanya tadi ada yang dihukum tetapnya senang gitu ya, melakukan kesalahan berulang kali. Terus kemudian kalau tipe
membuat rasa bersalah, jadi murid rendah diri gitu ya, merasa gagal, jadi orang yang gagal tidak berharga gitu seperti itu. Kemudian teman, tipe teman tadi tergantung, jadi ketergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian tipe pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian tipe manajer, dari posisi manajer mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik seperti itu. Jadi emang posisi paling ideal adalah manajer gitu ya. Berikutnya, nah ini beberapa contoh posisi kontrol apakah pada cerita ini ya. Pak Didin boleh yang pertama Pak Didin. Yang pertama Ya. Sekarang kamu kelas kamu udah sekarang masih. Oh itu tipe hukum. Bang hukum ya. Setuju yang lain? Hukum ya. Oke, yang kedua Pak Cecep. Membuat rasa bersalah. Ya, kamu sudah tahu kan aturan sekolah gitu ya. Ibu kecewa sama kamu, nah di situ ya. Ibu kecewa sama kamu. Oke. Yang ketiga Pak Geri. Sama ya, membuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan ke ibu, ayo lakukan demi ibu. Buat rasa bersalah ya. Ya, nanti kita lihat ya. Yang keempat kamu sudah yang keempat Pak Aziz. Itu pemantau. Kamu sedang peraturan, kamu tahu konsekuensinya ya. Ada kata-kata konsekuensi gitu ya. Konsekuensi dan aturan. Yang kelima, Itu manajer. ini manajer ya. Lihat dari kata-katanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat? Apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi lebih baik? Seperti itu ya. Itu kita lihat hasilnya. Ya, penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Ya. Jadi yang tadi teman ya tadi ya. Oke, berikutnya, di mana posisi kontrol kita saat ini tadi sudah kita bahas ya. Posisi kontrol masing-masing ada di mana. Tinggal kita mari sama-sama menuju ke posisi manajer. Nah, ini yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini juga mungkin hal baru, Bapak Ibu ya. Ini istilah baru yang saya juga dapatkan di pendidikan guru penggerak. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Disebut segitiga karena ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan, ada 3 step. Pertama, menstabilkan identitas. Ini misalkan tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di situ kata-katanya bisa berbuat salah itu wajar seperti itu. Jadi emang kita harus memberikan pemahaman ke murid bahwa bukan berarti orang tidak boleh salah gitu ya, seperti itu. Bukan berarti nggak boleh salah sama sekali gitu ya. Orang kan kalau begitu nanti jadi akan apa tuh Bapak Ibu dampaknya? Kalau tidak boleh salah sama sekali ke murid, biasanya murid akan tidak berani mencoba, ya tidak berani mencoba hal-hal baru karena kan tidak boleh salah gitu seperti itu ya. Jadi ya salah sah aja gitu ya, hal yang wajar karena kan manusia tidak ada yang sempurna gitu. Yang penting ketika salah mau memperbaiki kesalahan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini contoh di sini membuka kesadaran siswa terhadap perbuatannya dengan menyesuaikan keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah disepakati. Gitu ya. Untuk kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Ini juga bisa aja. Padahal kamu bisa lakukan hal yang lebih baik, bisa aja, gitu ya. Seperti itu. Ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini nanti dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disusun bersama. Bisa, apakah keyakinan kelas kita? Gitu. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Gitu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kita bawa ke contoh-contoh kalimat seperti itu. Di sini menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai keyakinan dan kebajikan yang sudah disepakati bersama. Studi kasus, ya.
Rahma, siswi kelas 11 sedang bercanda dan tertawa bersama teman sebangkunya saat Bunia sedang menjelaskan materi. Nah, bagaimana Bunia melakukan segitiga restitusi? Ada yang bisa mencontohkan? Pak Geri mungkin? Ya, Rahma siswi kelas 11 yang sedang dijelaskan sama Bunia bercanda ya. Iya, Bunia sedang menerangkan bercanda. Jadi ini cara mensalurkan tugasnya, berarti saya tadi yang menanyakan ataupun informasi ya bahwa Nia sebenarnya dulu juga mungkin sama saya kira ketika saya lagi baca itu juga sama dengan Nia yang bisa bercanda dengan temannya ketika menjelaskan. Terus yang mau saya tindakan, ya saya menanyakan mungkin tidak seharusnya Nia melakukan itu dan mungkin bisa melakukan hal yang lebih baik lagi Nah, keyakinannya ya mungkin kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah dengan bercanda itu sesuai dengan keyakinan yang disepakati di awal. Ada yang menambahkan? Pak Adi seperti ini, Pak Cecep? Di Musabilah Kaki itu bisa juga kan menanyakan alasan gitu ya, alasan kenapa bercanda gitu ya, seperti itu. Nanti misalkan dari kenapa bercanda itu misalkan iseng gitu ya, nanti iseng itu kita validasi tindakannya. Iseng itu baiknya sih gitu ya, pantaskah iseng ke guru gitu, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nah kita bawa ya, berbuat iseng itu kaitannya dengan keyakinan, keyakinan kelas sejalan atau enggak gitu, seperti itu. Oh enggak sejalan, oke, berarti kan dia tersadar gitu ya. Nah terus bagaimana tindakan ke depan gitu ya. Keyakinan itu berarti cenderung ada dua Bapak Ibu ya, mengaitkan dengan keyakinan, terus kemudian menanyakan tindakan selanjutnya seperti apa gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai mengulangi lagi, misalkan maling HP gitu ya, udah di treatment nanti maling lagi gitu ya, seperti itu. Ya, dibantu. Rizky mana ya? Rizky kemana? Tadi ke kantin Pak. Ke kantin? Iya. Berarti belum tiket? Belum. Nggak tiket hari ini berarti ya? Iya Pak, nggak tiket Ke ya. kantin? Iya, berangkat kantin. Oke, ya. Lanjutkan ya. Iya Pak. Masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, duduk di belakang. Ya, saya Adi. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Ki ya udah datang menemui Bapak. Kira-kira tahu nggak Ki kenapa menemui Bapak, diminta menemui Bapak? Kurang tahu. Di kelas tadi ada obrolan apa mungkin teman-teman ada yang ngomong gitu. Mungkin tadi mereka mau main saya mana Pak? Iya, jadi nggak pikir ya. Kenapa nggak pikir? Tadi saya sarapan di kantin Pak, sebelumnya belum sarapan. Guru B ya. Guru PL ya, jadinya nggak pikir ya. Oke. Nah, pikir itu kan sudah kita tuangkan di kesepakatan kelas ya. Nah, kalau di sini nggak pikir berarti gimana nih kesepakatan kelasnya jalan nggak? Enggak ya. Berarti Rizky sudah salah melanggar ya, melanggar kesepakatan kelas. Oke. Nah kalau sedang gini gimana sih? Nanti saya bakal minta maaf sih Pak sama teman-teman kelas. Sama nanti habis pulang sekolah saya bakal membereskan ruangan. Ya, oke, bagus ya Ki ya. Jadi silakan nanti konfirmasi ke teman-teman ya. Minta maaf, terus pulang jangan lupa Ki. Ya, oke Ki, silakan kembali ke kelas ya untuk nanti dengan pelajaran itu. Iya, jangan lupa pulang tiket ya. Siap Pak. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Atau kesiangan, udah kesiangan. Demikian Bapak Ibu ya, diseminasi budaya positif dari saya. Atau mungkin ada yang masih mau bertanya? Satu lain apa di sini ya? Boleh, Bisa silakan. diulangi saja tadi. Oke. Segitiga restitusi.
tengahnya. Yang kedua, Dari awal aja dari. Oh, boleh. segitiga tadi. yang segitiganya ya. Nah ini gimana? Nah ini kan contoh untuk siswa yang dalam tanda kutip normal ya. Iya, iya. Bagaimana caranya kalau kita ketemu siswa yang dalam tanda kutip ya berkebutuhan khusus ya, Berkebutuhan khusus. Oh ya seperti yang tadi cerita sahabat si Rais kan. Iya. Rapri. Bagaimana menurut Pak Ahok Berkebutuhan cara khusus. melakukan Iya. instruksi Oke. terhadap siswa tersebut? Ya. Sama ya, terima kasih Pak Didin pertanyaannya. Sama treatmentnya mungkin ya seperti yang pernah diceritakan Pak Aziz gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita mancing atau katakanlah bahasa ininya menumbuhkan kesadaran gitu ya, menumbuhkan kesadaran intrinsik. Cuma memang pasti pancingannya agak susah gitu ya. Gurunya harus benar-benar, Mungkin ini teorinya harus bagus sih. gurunya harus benar-benar apa ya, sangat sabar juga gitu. Menggali informasinya harus benar-benar sangat sabar gitu dalam menumbuhkan kesadaran intrinsik gitu. Jadi untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus sebetulnya sudah ada sekolah yang khusus. Khusus, ya, ya. Mungkin mereka itu mempunyai kurikulum Cara Sendiri ya. Di sekolah kita juga harusnya ada sih. Nah, harusnya ada kurikulum inklusif gitu kan, karena kan kita juga kalau sekarang itu harus bisa menampung untuk yang inklusif gitu. Dan inklusif juga mungkin karena kan kita lebih ke maknanya inklusif itu berarti ya tadi ya kebutuhannya sangat khusus seperti itu contohnya, terus atau misalkan cacat fisik gitu seperti itu. Nah kebutuhan inklusif juga misalkan kayak ya yang kayak orang normal tapi masih misalkan apa ya, gimana Pak Haji? Ya kurang apa ketinggalan dalam pemahaman gitu, atau yang kesulitan baca, disleksia seperti itu. Bukan hanya fisik saja inklusif itu, bukan karena cacat fisik aja inklusif itu, termasuk ya tadi mungkin ya rapli gitu, sabar seperti itu. Cuma mungkin yang agak kerepotan itu guru yang mengajarnya. Nah itu ya, karena kita masih terbiasa dengan mungkin maksudnya ke lebih ke sekolah khusus ya. ya sekolah khusus harusnya ya, cuma di kebijakan yang sekarang kita harus bisa menampung yang demikian. Tapi itu Harus ada. harus ada guru yang khusus juga yang menangani itu. Iya. Kan kalau guru umum yang memang dia belum memiliki kompetensi ya bisa menangani yang Sekurang-kurangnya sih memang harusnya ada kerjasama atau kolaborasi dengan misalkan mengundang guru tamunya dari misalkan mungkin SMP gitu, seperti itu, atau sekolah-sekolah khusus seperti itulah gitu ya, seperti itu. kalau memang sudah biasa mereka tangani. Iya, atau gurunya apa namanya, ada pelatihan lah ya, guru-guru umum ini dapat pelatihan gitu bagaimana menangani pembelajaran yang inklusif gitu, seperti itu. Ya, kalau seperti Pak Ismail ini seperti yang tadi disebutkan ya, itu perlu berapa lama Pak untuk menjadikan orang itu pintar gitu kan? Kan ada jenisnya sendiri. Orang itu kan harus kuliah 4 tahun untuk bisa menangani. Pendidikannya juga yang berbeda ya. Jadi kalau saya mah lebih baik mengundang guru yang khusus untuk menangani anak tersebut ya, nanti ketika pada pelajaran tertentu atau mungkin semuanya itu siswa mendampingi orang tersebut. Berarti ada guru khusus. Ada guru khusus. Ada guru khusus. Ada guru berkebutuhan khusus. Iya. Guru yang menangani siswa. Guru yang menangani siswa di perguruan khusus. Kalau guru yang berkebutuhan khusus mah gurunya berarti masuk SLB. Khusus. Ya, yang memang kalau sebenarnya mah apa namanya, hal itu dalam dunia pendidikan itu banyak sebenarnya Pak. Ya. Namanya kita kan di dunia pendidikan banyak menghadapi orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, Berbeda. ya, dengan pikiran yang berbeda-beda, dan kita dipaksa untuk menyatukan pikiran kelas gitu. Apa ya? Simpel lah ya. Karena kan kalau misalnya ketentuan UGM-nya jelas tuh. Kayak tadi kan kurikulum yang disebut itu kan sebenarnya kan cuma hanya untuk orang yang kayak fisik kan. Kalau sekarang bahasannya luas Pak. Iya. Tidak hanya cacat fisik. Karena
misalkan melihat kalau saya di sana itu memang ketika kayak di Singapura ya, Iya. itu orang tuanya udah jelas akan yang kayak gitu udah akan langsung ke SLB. Ya, nggak akan ke SMA SMK gitu. Karena memang apa kurikulum itu Udah kalau musuh. saya sih memang untuk perannya berarti, tapi Iya. secara fisik itu emang susah gitu. Betul. Jadi bukannya harus mengulangi dari S9 dari S1. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa karena memang penanganannya juga berbeda. Yang seperti itu juga kan mungkin karena kebutuhan dasar yang 5 itu ada yang belum terpenuhi. Iya. Ada yang belum terpenuhi. Jadi penanganannya juga khusus. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, sudah cukup. Baik, kita sudah di akhir, di penghujung presentasi Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di diseminasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang yang tadi kita lama, Pak.